Kenapa ada geluduk ya? Lagi terang gini. Tukang kayu. Keren gitu. Main-main gitu. Udah main ah. Rocker nggak jadi. Black Sabbath jangan sejatiku. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa jangan. Ya mau aja. Yoi. Ada nggak Pul karya Ipul yang tentang dia? Belum ya? Atau belum? Kaget tadi tanya gitu. Dia yang mana nih? Kan dia gak cuma satu dia. Gokil. Bias jadi. Goblok the kill. Goblok the kill. Tapi He's gone. karya kalau lihat gitar tuh kan kepengennya teh bikin apa gitu, berkarya. Kang Maldi belajar main gitar dari umur Udah kuliah. Umur jagung. Udah kuliah. Baru bisa main gitar? Goblok banget. Gak bisa orang main gitu. Orang tuh gak pernah. Sebetulnya dari dulu tuh gak pernah suka alat musik yang berdawai gini tuh. Banyak yang mesti diingatnya soalnya. Drum? Ya drum mah pukul aja udah. Tapi kan banyak. Ya tapi tinggal dipukul. Jadi ada tam-tam, ada Chinese. Gak ada tam-tama tuh. Ada cindo. Iya bener kan? Bukan cindo. Tom-tom bukan tam-tam. Tam-tam mah dangdut. Orang bilang tam. Oh tom-tom. Iya. China bukan Chinese. Oh China. Udah geralah, nggak usah sok-sok masuk ke arah yang bukan mana Iya banget. kan orang belajar. Duh. Orang main panas pisan kena kepala orang. Main gitar. Nggak usah, jangan. Main gitar kuliah. Diajarin sama si Ode, ada senior orang. Jadi namanya Ode, O dan D. ODE namanya. Ode patah hati. Dipanggilnya si Ode, nama panjangnya orang lupa siapa gitu. Jadi Ode pengusir rindu. Dewa gitarnya di angkatan orang gitu. Dia di waktu di himpunan dialah dewa gitarnya gitu. Selalu nyanyiin itu The Calling, Solihin, Sodikin yang lagu itu gini. Licit terus. Selalu nyanyiin itu terus suaranya mirip gitu sama si vokalis The Calling siapa? Eta Nanang siapa Nanang The Calling. Alat musik pertama yang Kang Maldi gak bisa apa? Banyak yang gak bisa. Kang Maldi bisa apa? Ya drum. Tuh kan kata orang pasti Kang Maldi tukang tatalu waktu lagi sikap beri salam. Iya, duduk di belakang kan gitu. Bau aja. Kok duduk dong di belakang ngapain jangan di belakang. Biasanya tukang tatalu duduknya di belakang. Mejanya juga sampai ada kentop dikit gini. Asli? Iya sambil digituin tek tek tek. Ya diserut gitu. Kayak orang tolol kan nggak mungkin ada bunyinya juga ya. Iya kan. Ayah bocil lah namanya buat. Biar kelihatan seniman aja. Banyak pul seniman nggak harus ke Doremi doang banyak. Hasiren. Hasiren kalau nggak siapa? Kalau yang anak-anak sekarang Bernadia. Enggak. Dia kalau orang nggak tahu dia main gitar apa enggak? Masa sih nggak main gitar? Pasti main gitar. Nggak tahu. Tapi nggak ada tato kecil sih. Nggak ada dia masih ini. Nggak tahu lah. Kang Maldi tapi belajar berarti alat musik pertama yang bisa drum. Otodidak berarti. Otodidak Reaper. Itu orang ingat beberapa orang tuh beliin VCD Blink. Yang judulnya itu apa? 172. Rindu. Blink 172. Kayak kedai kopi. Blink 372. Blink aku rindu. Aku rindu. Blink Dagger. Udah kayak lagu Dora aja. Aku rindu. Dora the Conqueror. Dora si penakluk. Dora. Anjing mana bayangin Dora the Conqueror. Dora. Kalau kembali ke suaranya lebih ke itu. Ada kan udah pasti sedikit emo gitu. Buset buskan Dora. Pasti orang bawah lagunya tuh orang Hasri mau dibikin lagi emo. Dora jadi popang. Asli. Dinginnya angin.
jeg 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 jeng jeg 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 Wow. Death metal ayam jago gitu kan. Dead metal. Bapak metal. Jalan enggak, Bu? Insecure nih aing. Tapi si ini orang pertama kali belajar gitar lagu Radiohead. No Surprises. Bukan. Fake plastik. Iya, itu fake taxi. Fake taxi friend. Fake plastik taxi. Nyebutnya susah. Kan, edgy banget. Enggak kan, orang lagi suka lagu itu kan. Tapi kan susah. Gampang itu cuman A D doang. Oh iya benar. Cuman gitu doang kan jreng. Terus nanya ke si Ode, "Dek, gimana gitarnya?" Gampang lah, goblok mana enggak bisa main gitar. Digituin kan. Karena orang belajar drum juga dulu digituin, goblok mana enggak bisa main. Jadi udah biasa aja. Mas, main mau digituin doang aja ciut gimana. Pulang nangis, cepiritan dikit. Aduh, banyak. Belajar itu pertama. Kalau main drum orang pertama bisa lagu Radiohead juga Creep. Berama Creep pik pedas dig dig tak dig dig tak. I will with you. Yeah. What the hell I'm doing? What the hell? Kenapa aku ada di sini? I don't belong, bejir. I don't belong here, bejir. Sama itu. Jadi gini. Kok urang? Jadi gini orang tuh enggak kan udah ngeband kan waktu itu kan. SD. Enggak. Ya dari SMP lah ngeband. Terus kan selalu ada dewa gitarnya gitu. Ya pasti ada. Ada yang pemain bassnya. Nah, orang tuh main drum udah ada si ini lebih ganteng dan kaya gitu. Oke. Udah nggak akan dipilih kan berarti ya, kan. Bener. Terus sebenarnya ganteng atau enggaknya nggak apa-apa. Kaya sih. Nah itu dia udah. Karena dia punya drum sendiri. Oke, ya udah selesai. Kaya udah. Nah udah gitu nongol lah. Yang selalu posisinya kosong itu vokalis. Waktu di sekolahan orang teh selalu jarang ada yang mau jadi vokalis. Makanya Kang Maldi jadi backing vokal aja gitu. Nggak, orang masuk jadi vokalis. Sumpah? Iya, anjing suara timah panas aing gini juga. Yo, dar, nyanyi dar. Ini saya ikut Anda. Iya. Mbak Berta anjir. Berta. Asli, orang lagi SD barengnya sama ini. Sama Ari Tulang. Ada koreo ya maksudnya. Koreo. Langsung. Koreo. Pertama gitu, terus lama-lama mulai nulis lagu sendiri, tapi kan nggak bisa chordnya kan, jadi cuman ngambil bassnya aja. Oh iya deng sungguh besar cita-citanya bagi Malaysia. Astagfirullahaladzim, penistaan. Enggak lah. Ini benar. Orang pertama kali belajar piano kalau orang kelas 4 SD. Oh pasti di situ ya di The Kriuk. Bukan Purwociriki, enggak. Ada Purwodadi. Ada anaknya sahabat nenek orang. Oh privat gitu. Dia belajar main piano. Privilege kids banget lah. Bukan gitu. Dia ngantuk tuh lihat tuh. Dia lagi belajar. Dia lagi belajar ngajar. Nah makanya kalau misalkan privilege mah orang langsung masuk Purwacaraka gratis, nah itu baru. Tetap aja iya. Udah aja orang belajar main piano. Mungkin belajar piano di tongkrongan, dibawa ke gang gitu. Masuk gang. Mau lagu itu pesawat tempur gitu. Kan oh, iya, bener, kan biasanya anak-anak yang di apa yang lahirnya tahun 90-an kan belajar gitar di gang gitu di portal komplek, lagunya pasti slang. Iya kan kalau main piano pianika paling dekat pianika bukan suaranya recorder kan paling kalau ngek. Kurang itu belajar piano, les privat piano, musik klasik belajarnya pertama. Jadi langsung tapi karena itu sebenarnya orang jadi nggak bisa mainin lagu pop. Karena orang baca not balok. Iya. Jadi kan nggak ngerti CT di mana apa segala macam karena notasi. Belajarnya gimana tut aja lihat tut Wuri Handayani. Susu murni sanggup padang. Oh susu murni kue balok. Aing pikir mau kemana arahnya anjing.
Jadi udah nggak tahu. Nah setelah belajar main piano kelas 4 SD itu, karena orang tetap gak bisa ngiringin nih, kalau misalkan ada mainin lagu apa tetap tetap nggak ngerti gitu. Ya udah aja belajar les gitar di sekolah. Di pas SD belajar main gitar tuh tiba-tiba muscle memorinya teh tadi orang tuh waktu pas pertama kali latihan main gitar tuh kunci C tuh gak nyampe karena kepanjangan. Udah aja terus gitu. Di gitar waktu pas di sekolah teh. Ya kan tangannya masih kecil. Nah, tapi kan orang teh enggak sadar tuh maksudnya pas seminggu latihan teh udah malas karena gak nyampe gitu tangannya pas, apalagi kunci B gitu kan. Power chord gitu. Power chordnya. Terus waktu minggu depan orang tuh mau berhenti main gitar karena kerasa tangan orang tuh udahlah nggak bakat main gitar karena nggak sampai kunci ganti C, trampolin. F apa segala macam. Pas sudah itu hari terakhir orang mau latihan, nggak tahu kenapa tiba-tiba nyampe. Langsung main. Jadi tiba-tiba C udah. Melodi Sweet Child O' Mine. Neno. Jauh mimpiku ada. Orang belajar Jauh Mimpiku. Oh dari situ. Dari situ. Pokoknya orang nggak ngerti lah kenapa tiba-tiba bercanda anjing. Enggak serius sumpah. Orang nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi manjangin gitu. Si tangan orang teh gitu. Orang yakin maksudnya teh itu tuh tiba-tiba aja. Aing tahu cara. Enggak kesana ngapa-ngapain. Enggak kan? juga. Tuh lihat ih. Udah teh. Udah setelah itu belajar main gitar, main di SD, barulah main band sama teman-teman. Orang main gitar sambil nyanyi, terus teman-teman orang ada yang main bass, ada yang itu. Dah. Nah karena orang masih penasaran kenapa orang bisa main piano tapi orang nggak bisa ngiringin teman-teman nyanyi. Terus ngiringin teman-teman nyanyi, akhirnya ngambil les lagi piano untuk pop doang sama teman kakak orang. Oh ya. Dia sering main ke rumah, terus kata ibu teh, udah aja ajarin si Ade main piano. Dianya tadinya mau ngajarin biasa aja. Ya udah akhirnya dibayar pakai rokok si Ahanya teh. Oh. Terus jadi ngajarin orang gitu. Disuguhin bukan dibayar kali ya. Tapi sambil akhirnya dia jadi besoknya teh dia jadi jauh lebih prepare. Ngajarinnya teh lagu-lagu misalkan Imagine all the Beatles apa? Itu teh John Lennon ya. Main pianonya. Nah, di situ barulah orang bisa main piano. Main piano buat ngiringin orang bisa. Udah sih suka penasarannya gini, orang kan kalau maksudnya gini, jarang kan ada orang yang nggak suka dengerin lagu gitu. Ya. Jarang lah ya. Ya jarang. Minimalnya di posisi-posisi tertentu gitu dia suka mendengarkan lagu gitu. Terus orang banyak belajar juga hal-hal lain di luar musik dari mendengarkan musik. Orang potong dulu. Nggak di posisi, di keadaan mungkin. Iya. Kalau di posisi sok gimana? Dia dengerin lagu dalam posisi tertentu. Posisi di jalan. Dia kayak. Kan kalau misalnya ditanya keadaan di mana, nggak mungkin. Misalnya ditanya posisi di mana, di jalan. Keadaan di mana, nggak rancu pertanyaannya. Kan posisi, ngomongin posisi bukan? Iya kalau keadaan kan gitu. Posisi di mana? Nah di jalan. Asli keadaan. Lagi apa? Lagi dengerin lagu lah. Kan gitu. Terus. Udah anjing yang gini-gini gak usah dipajak-pajakin. Iya tadi ganggu di orang. Posisinya dengerin lagu. Iya kalau dia. Iya udah. Ditajemin. Terus apa? Lupa ya pertanyaan apa? Nggak kan kalau misalnya apa namanya? Anjing jadi lupa Tuh, kemana kan? tadi? Mana sih Pul? Orang duluan deh yang nanya. Apa? Orang tuh selalu penasaran sama Ipul, Hasri, sama Kang Maldi. Kenapa? Kan kalian berdua tuh bisa bikin lagu ya? Enggak. Bisa. Ya udah nanti ya ini lagunya. Nah ini. Nanti ada klip gitu. Iya nanti orang bikin masukin klipnya sedikit. Apa namanya kan kalian bisa bikin lagu nih. Itu gimana sih caranya bikin lagu aja dulu, khususnya bikin lagu. Gimana caranya teh dirangkai dulu kata-katanya atau itu kayak pertanyaan telur dulu apa ayam dulu? Yang enggak kan katakan biasanya ada yang nyari nadanya dulu. Enggak, kalau dalam kasus orang senemunya aja. Kadang-kadang senemunya musiknya apa? Dulu. Ya kadang-kadang konstruksi musiknya dulu nih yang keluar gitu nadanya nih misalnya gini. Terus kemudian orang mencari lirik yang pas buat diisi di itu gitu. Ada yang dapatnya malah liriknya dulu. Tapi sering kali apa? Sering kali sih dapatnya liriknya dulu sih orang. Karena orang fokusnya pada lirik kan. Sama melotot. Melirik dan melotot. Iya. Menggerayangi ya enggak? Nanti dong. Maksudnya menggerayangi pikiran. Masa udah dipelototin digerayangin.
Saya ikut Anda. Ya Pak. Jangan gerak. Saya ikut. Ya sini Pak. Geser. Jika kalau diganti ya. Pengen bergerak. apa sih? Tapi itu orang tuh suka penasaran karena orang penasaran, orang tuh suka maksudnya dengerin karya kawan-kawan lah gitu guys. Terus misalkan orang suka ada wah lagu ini nyantol gitu apa segala macam. Nyantol. Jangan kemana-mana. Nyanyi tolol. Iya. Iya maksudnya orang tuh suka penasaran gitu. Ji kumaha sih pada bisa gitu bikin lagu gitu. Secepat itu gitu. Ya nggak cepet. Kadang-kadang ada nggak tahu ya. Mestinya nanyanya sama yang betulan rajin menulisnya. Kalau orang kan enggak. Lagi pas kebenaran dapat orang catat nanti bisa 2 tahun kemudian itu beres. Kalau Ipul biasanya gimana? Goblok. Halo, musiknya dulu biasanya. Iya apa biar aing bawa ini. Kurang diterjemahkan. Musiknya dulu biasanya. Oh lirik. Gimana panggilan karyanya? Oh. Jadi karyanya yang memanggil kita, bukan kita yang manggil karyanya datang. Tapi bisa semua Iya. Oh bisa musik dulu, lirik dulu. Suka ada ininya apa? Aduh susah menjelaskannya kayak ini kayaknya tepat deh gitu. Ya misalnya teh dapat, wah ini enak nih. Nah, karena orang tuh selalu maksudnya tuh pengen punya karya gitu. Satu ngegambar nggak bisa. Enggak ada rasanya, ada rasa-rasa kayak mana pas lagi kepikiran. Misalnya kan di kepala orang kebiasaan kalau lagi di jalan nih di kepala orang tuh kayak suka nyanyi sesuatu yang kira-kira menggambarkan orang pada saat itu. Nyanyi sebuah lagu atau lagu yang orang mendendangkan bikin sendiri. Jadi ya nada-nada yang lain gitu. Terus wah ini kayaknya enak nih. Nah itu aing inget-inget di jalan nih. Ya kan biasa sampai orang mah ada yang dia mipir dulu. Kalau iya benar. Direkam gitu di handphone. Orang sih enggak. Repot kan. Jadi orang inget-inget aja. Tapi kayaknya kayak gini, kayak misalnya pertanyaan apakah harus lirik dulu atau harus musik dulu? Kalau orang lebih ke masing-masing pada punya ininya, punya enaknya masuknya dari mana gitu. Itu masih semacam pintu aja sebetulnya. Jadi kayak misalnya untuk lagu A, wah ini waktu itu kebetulan dapatnya liriknya dulu, ya udah tinggal direspon sama musiknya. Begitupun sebaliknya. Jadi sebetulnya nggak ada formula yang betul-betul pasti gitu. Dia nggak kayak puisi kan bentuknya kan? Ya ada pakem-pakem tertentu misalnya gitu. Kan sebetulnya rima. Kalau yang orang tahu ya, berima terus ada sonorisasi dan lain-lain itu kan supaya lagunya teh menjadi lebih enak gitu. Ya kan? Aku rindu padamu. Ya estetika lah gitu. Itu mah juga estetika orang melihat lukisan atau melihat visual gitu, tapi diaplikasikannya teh pada bentuk teks atau bentuk musik gitu. Iya. Karena gini maksudnya orang tuh lumayan lah banyak keresahan juga gitu. Banyak keresahan akan sesuatu misalnya tentang lingkungan, percintaan atau yang kayak gitu-gitu. Tapi sampai akhirnya kenapa bikin ini kan karena supaya keluar. Ada yang orang keluarin, tapi orang teh pengen juga misalnya teh mengeluarkannya teh yang misalkan gak harus orang yang nyanyi, misalnya teh orang misalkan kasih ke Hasri misalnya untuk nyanyiin, kasih ke Kidung atau Mang Opik gitu, Kang Maldi gitu bisa nyanyiin gitu. Tapi orang pengen gitu maksudnya punya gimana ya? Ya dilakukan saja. Orang udah sempat nulis sih, cuma kayaknya terlalu bahasanya cheesy itu apa? Ya nggak apa-apa. Kenapa mesti? Misalkan terlalu kan itu karya mana? Terlalu terang-terangan gitu nggak mau. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, itu tadi orang bilang nggak ada pakem tertentu. Lebih ke enak. Kemana? Mau kemana? Iya. Oh iya, siap. Jemput Kidung yang sesuai akte ya. Hati Mang. Jadi sebetulnya nggak ada. Kalau menurut orang sih nggak ada pakem tertentu. Kecuali kalau kalau orang ngobrol sama kebetulan adik ipar orang kan hidupnya di industri musik ya. Jadi pas ngobrol-ngobrol ketika dia menulis lagu untuk yang pasarnya pasar industrial gitu. Bukan musik industrial ya, pasarnya memang pasar di industri gitu. Iya.
musik industrial mainnya pakai bajaringan Iya, gitu. iya pakai bajaringan, pakai paku. Makanya nama bandnya Nine Inch Nail kan. Iya, paku 9 inci kan. Iya, kita udah. Ya itu emang ada formulasinya. Bikin lagu pop teh gitu. Tapi kalau misalnya urusan kepentingannya untuk meluapkan, ya yang mana rasain itu aja keluarin. Ya karena orang juga kadang-kadang suka geli sendiri tuh, Pul. Maksudnya kan Ya bagaimana mengungkapkan sayang tapi nggak langsung. Ya itu dia kan, itu dia tantangannya kan. Nantinya kan jadi berproses. Tapi kan harus jadi dulu. Misalnya keadaannya adalah Bisa mana bikin lagu bertepuk sebelah tangan misalnya. Tapi jadi orang suka bikin challenge-nya gini, orang mau nulis lirik tapi jangan ada kata akunya. Gimana ya caranya? Karena kita jadi membaca tuh. Nah itu kayaknya lumayan. Kayak gitu-gitu misalnya. Atau orang mau nulis lagu yang ceria tapi mainnya di minor. Iya. Gimana Meskipun kan gini, maksudnya bagaimana orang merespon karya orang dengan representasi mereka. Ya itu mah udah terserah mereka gitu. Tapi kan maksudnya proses pembuatan orangnya kan orang yang tahu nih. Iya. Proses struktur berpikirnya teh gitu, kerangka berpikirnya teh lagu ini teh orang teh pengen bikin lagu ini tentang misalnya kematian lah misalnya gitu. Oh, pantesan mana ikutan kelas lirik ya kemarin? Enggak kemarin. Oh anjir, tapi keren. Kemarin gak sengaja pas mau pulang aja. Udah nggak usah sok-sokan begitu, kalau memang perlu ya perlu aja, nggak apa-apa. Sedikit aja. So edgy gitu, pengen dipaksa-paksa ikut gelo aja. Gak ada. Nah tapi maksudnya gitu kan, kayak kata Kang Maldi, jangan ditanyain karya orang mah setelah maksudnya karya itu tentang apa segala macam, ya itunya orang setuju. Tapi pasti kan dibalik cerita itunya maksud orang teh. Iya kan, begitu sudah keluarin mah itu udah jadi tanggung jawab. Udah bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab penampilnya. Tapi proses kita dengan diri kita sendiri saat membuat karya itu sebetulnya yang orang pengen orang itu gimana tapi kan ya? Mestinya kalau misalnya proses kita dengan diri kita sendiri mestinya tidak ada sekat. Iya kan? Maksudnya mana gini, mana mau melakukan sesuatu untuk diri mana sendiri gitu. Iya kan? Iya. Nggak ada pakem tertentu, bebas aja. Soalnya orang tuh kadang-kadang suka minder gitu kalau misalkan lihat liriknya si Hasri gitu, terus lihat liriknya Kang Maldi, liriknya Mang Opik, Mang Kidung gitu, itu atau karena teman-teman kebiasaan yang lain. menonton aja. Terus anjing ini kok bisa ya gitu kasarnya. Kata-katanya dan membaca. Ingat kerlip ingatanmu keluar, anjir. Gimana dia bisa bikin lirik gitu? Belum ada tahu yang bikin lagu tentang bisnis. Orang pasti tentang cinta kalau orang kayak cinta dan bisnis. PSK. Cibis, cinta bisnis. Bisnis cinta, main rasa pacar. Apa sih main rasa pacar? Bisnis cinta bener kan? Iya benar. Di situ, ke situ. Iya, yang orang sih seringnya pacaran tapi main-main lagi biasanya gitu. Dimainin iya. Maksudnya gitu. Nggak gini, kalau menurut orang soal berkarya mah ya orang nggak tahu ya, tapi yang orang lakukan tuh berkarya itu urusannya cuman untuk memuaskan orang. Jadi tapi orang bagiin nih kepuasan orang nih, orang bagiin nih. Nanti ada yang merasa puas atau tidak bukan urusan orang. Ya. Merasakan kepuasan yang sama atau tidak itu memang nggak, masing-masing aja gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang ikutan merasa puas, ya udah alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kan ujung-ujungnya mah bikin karya untuk orang, gitu. Oke. Biasanya sih orang tuh, maksudnya keresahan ini tuh muncul sebelum kita tutup. Keresahan ini tuh munculnya karena gini, karena di Kedai Dermaga ini kan banyak acara nih. Banyak ada kelas lirik, ada yang lain-lain. Keluarkan gitu. musisi. Banyak musisi gitu. Jadi ada trigger lah gitu. Ada trigger, wah ada kelas lirik di sini, ada latihan konser di sini gitu. Itu teh mantik orang untuk wah kayaknya orang juga bisa nih bikin karya, entah itu puisi bentuknya atau misalkan kayak gimana. Makanya teman-teman juga siapa tahu nanti kalau misalkan datang ke sini teh ada juga ininya, maksudnya teh wah sempat kepikiran nih yang tadinya cuma nonton doang, misalkan yang lagi rame kan sekarang misalkan Bernadia, Juicy Lucy yang kayak gitu-gitu bisa dicobain di sini. Ya, itu tadinya keresahan itu muncul perihal karya, kayaknya Kang Maldi punya
karya. Ini punya karya. Pengen lah kayaknya. Karena orang juga punya keresahan-keresahan. Kalau menurut orang intinya cerot gitu. berani aja. Berani nulis aja dulu. Berani nulis, berani. Ya kalau yang suka nulis, yang suka bikin film, yang suka bikin lagu gitu. Nah, yang paling susah mah adalah setelahnya kan. Maintain. Iya, nge-maintain itu tetap menyenangkan gitu. Iya benar. Dari ngemulai mah ya mana sekarang pengen mulai nulis lagu ya tinggal tulis aja, apa susahnya sih? Tulis tulis gitu, tulis dulu liriknya, terus udah gitu bikin sendiri, buat sendiri dulu misalnya gitu ya, karena belum berani. Nanti lama kelamaan juga akan, kalau misalnya masuk lebih jauh ke dalam dunia itu, lama-lama mana punya keberanian sendiri kok untuk ngeluarin gitu. Menurut orang sih gitu. Oke. Seru. Jadi banget. Kurang lebih kok seru banget. Ya seru, harus seru dong. Seru. Ini soalnya selalu jadi keresahan orang belakangan ini. Gitu. Gitu. Aneh banget. Tiba-tiba di kelas lirik ada dia. Nggak serius. Tapi benar, maksudnya orang tuh jadi gini teman-teman ya. Jadi di Kang Maldi tuh dia punya beberapa lagu lah. Terus menurut orang bagus dengerin dulu juga. Kan menurut orang kau boleh. Menurut orang dan orang bener iri. Itu tuh kalau orang jeletuk, anjing orang iri banget sama Kang Maldi bisa gitu. Itu anjing, orang tidak rela dia bisa bikin lagu. Orang harus bisa bikin lagu. Kenapa? Enggak, karena orang pengen, maksudnya gitu. Karena orang pengen juga. So, dia bisa lagi, kata-katanya bagus. Ininya bagus, nadanya bagus. Kan mana kalau nyekil cewek bagus aktivitasnya. Jelek kan, sering dimarahin sama Kang Maldi. Udah. Ya teman-teman, makasih udah dengerin. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe kita di podcast Imam Maldi. Bisa kalian lihat semua di channel-channel di Noise, Spotify, YouTube. Gak lupa juga datang ke kedai dermaga ya. Gak lupa diingetin. Kalau di sini banyak aktivasi acara. Kalian di sini bisa baca puisi, bisa banyak lah kelasnya ya. Kalau misalkan gitu, mohon pamit. Bye.